Nafas terakhirnya dalam usia 70 tahun akibat penyakit stroke dan juga diabetes. Sebelum meninggal, almarhum sempat menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tak dipungkiri, belakangan ini kondisi kesehatan Chairul Umam memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Saat ini almarhum disemayamkan di rumah duka yang bertempat di Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebelum Ramadan itu beliau mulai sakit, sebelum Ramadan. Pulang syuting dari Jogja. Bikin sinetron itu beliau udah mulai sakit. Ketika syuting juga saya dengar kabarnya juga udah mulai sakit-sakitan. Kepergian Chairul Umam ke haribaan ilahi memang menyisakan kepedihan yang mendalam bagi semua orang. Tak terkecuali bagi para sineas yang namanya pernah dibesarkan oleh almarhum, terkejut dengan kepergian sang sutradara yang dikenal sebagai sosok yang bertangan dingin dalam menciptakan sebuah karya film. Kami semuanya ya umumnya yang bermain di Tuan Guru Haji ini, waktu FTP-nya kan beliau. Jadi kami merasa kehilangan dan sangat kaget, cepat karena beliau ini sangat, ya saya terus terang aja, saya dibesarkan nama dia, tukang bubur ini, maka saya merasa kehilangan. Almarhum benar-benar seorang guru banget ya buat aku, dan aku udah banyak banget sih syuting bareng sama Mama gitu. Pertama syuting Ketika Cinta Bertasbih, terus ada beberapa TVM juga bareng sama Mama gitu. Jadi orangnya sangat baik sekali. Nama Chairul Umam memang sudah tak asing lagi bagi sineas tanah air. Berkat tangan dinginnya, puluhan film dan berbagai penghargaan bergengsi telah ia raih. Chairul bukanlah sutradara biasa. Ia selalu menyelipkan nilai-nilai dakwah dalam setiap karyanya. Ibarat kata pepatah yang menyebutkan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama baik. Itulah yang terjadi pada almarhum Chairul Umam. Kepergian sutradara nasional itu begitu membuat publik terhenyak. Kematiannya begitu diratapi banyak orang yang mengenal dan dekat dengan sosoknya. Jadi dia yang membuat film-film religi yang masih memperkenalkan kepada masyarakat ramai bahwa kita pun memiliki iman yang sama dengan masyarakat luas. Moralis Dan dia sangat moralis. dalam mewujudkan sesuatu, beliau kuat keinginannya kuat sekali. Itu yang tidak terlupakan. Dan banyak karyanya yang luar biasa. Dihempas ke lombang, dilemparkan angin. Selain aktif di dunia akting, almarhum juga aktif di berbagai organisasi keagamaan. Di antaranya Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Chairul sendiri pernah menempati salah satu posisi penting di organisasi Muhammadiyah. Tak heran jika Ketua Muhammadiyah Din Samsudin meminta agar jenazah almarhum disolatkan di Masjid Muhammadiyah Kramat Raya, Jakarta. Mengingat almarhum adalah salah satu jamaah di masjid tersebut. Rencananya hari ini almarhum akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Pondok Kopi, Jakarta Timur. Memang saya usulkan kepada keluarga agar bisa disemayamkan sejenak di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng Raya 62. Kemudian kebetulan besok adalah hari Jumat untuk disolatkan juga oleh jamaah masjid kantor PP Muhammadiyah. Iya, ke Muhammadiyah, Mbak. Disolatkan di Muhammadiyah pada Jumat ya. Habis itu dibawa ke Pondok Kelapa. Chairul Umam dikenal sangat dekat dengan para sahabatnya. Sosoknya yang bersahaja dan mudah bergaul dengan berbagai kalangan tentu membuat siapapun jatuh hati padanya. Hampir semua orang yang pernah disentuh dan bekerja sama dengan almarhum merasa kehilangan. Seperti yang diakui Odi, salah satu artis yang dekat dengan almarhum. Ia pun begitu kehilangan sosok panutan yang telah dianggapnya sebagai guru sekaligus orang tua bagi dirinya. Bahkan Odi pun berniat akan meneruskan perjuangan almarhum untuk mensyiarkan agama lewat film. Pada saat itu juga berjanji, ya Allah Pak, saya insya Allah akan meneruskan perjuangan Pak Chairul Umam gitu di dunia perfilman, sinematografi Islami, dan saya akan terus meneruskan perjuangan Pak Chairul Umam juga bahwa siar agama Islam, dakwah agama Islam melalui media film.
Selain Odi, Oki Setiana Dewi juga sangat merasa kehilangan atas kepergian Chairul Umam. Berkat film Ketika Cinta Bertasbih, salah satu karya almarhum, nama Oki Setiana Dewi pun melambung tinggi dan dikenal masyarakat luas. Beberapa kali bekerja sama dalam sebuah proyek, Oki pun sudah menganggap mendiang Chairul Umam sebagai ayahnya sendiri. Pak Chairul Umam bukan hanya sekadar sutradara bagi saya, Pak Chairul Umam juga ayah, guru untuk saya dan teman-teman yang pernah bergabung bersama beliau. Beliau bukan hanya seorang sutradara yang semua orang tahu kalau bergabung di dalam timnya Pak Chairul Umam artinya tidak ada rokok, tidak ada pakaian terbuka, tidak ada bersentuhan dengan yang bukan muhrim untuk walaupun hanya sekedar adegan. Semua orang sudah tahu rahasia umum itu, betapa idealisnya beliau dan betapa berdedikasinya beliau untuk untuk menyebarkan agama Allah, untuk menyebarkan Islam, untuk menjadi pejuang agama Allah. Dan beliau mendidik kami anak-anaknya menjadi seperti itu gitu. Kita lapang dada, Bapak hidup untuk orang. Jadi itu yang saya tekankan pada anak-anak. Mereka juga kepengen membahagiakan Bapak ya sampai akhir hayat. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bahwa semua orang itu pengen membahagiakan Pak Chairul, itu saja. Masih terkait dengan kabar duka dari dunia seni tanah air kita pemirsa, kepergian Chairul Umam disusul penyanyi yang terkenal di era 70 hingga 80-an, Diana Nasution. Ibu dari penyanyi Elo itu meninggal dunia dalam usia 69 tahun Jumat dini hari tadi karena penyakit kanker payudara. Hingga berita ini kami siarkan, jenazah Diana Nasution masih disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kabut duka juga tengah menghiasi keluarga besar Marcelo Tahitu atau Elo. Ibunda tercintanya, Diana Nasution yang juga penyanyi senior, meninggal dunia. Penyanyi yang tenar di era 70 dan 80-an itu menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara sekitar pukul 00:45 Jumat dini hari tadi. Diana Nasution wafat dalam usia 69 tahun setelah berjuang kanker payudara sejak tahun 2005 silam. Istri Mingus Tahitu itu telah dirawat di rumah sakit sejak 30 September lalu. Saat ini, jenazah Diana Nasution telah dipindahkan ke rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat untuk disemayamkan. Diana Nasution sendiri divonis dokter mengidap kanker payudara stadium 3 sejak bulan Mei 2008 silam. Kemudian di tahun 2009, Diana sempat dirawat di rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Ia pun sudah menjalani operasi besar dan menjalani kemoterapi secara rutin. Akibatnya, rambut lebatnya pun sempat rontok dan bobot tubuhnya turun drastis. Meski sudah melakukan berbagai cara pengobatan, namun kuasa Tuhanlah yang akhirnya berbicara. Perjalanan karir Diana di panggung musik bermula ketika ia membentuk Nasution Sisters bersama sang kakak Rita Nasution pada era tahun 70-an. Selama berkiprah di industri musik, Diana sudah mengeluarkan beberapa single hits yang diantaranya Jangan Biarkan, Pergi Untuk Kembali, Benci Tapi Rindu, dan masih banyak lagi. Selamat jalan Diana Nasution, karyamu akan tetap abadi. Cintaku hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Ku harapkan kau denganmu. Ya pemirsa, semoga Anda puas ya dan bisa mengambil hikmah dari berbagai kisah selebriti yang kami sajikan tadi. Saksikan terus Gospot setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat kami hadir pukul 6. Sedangkan Sabtu dan Minggu kami hadir lebih awal, yakni pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja hanya di RCTI, kebanggaan bersama milik bangsa. Saya Anita Rahayu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Denganmu.